Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini menjelang siang. Semoga kita mendapatkan keberkahan doa Nabi. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perjalanan hidup kita ini akan bertemu dengan titik yang sama. Bagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung yang terakhir. Dan mari kita mengingat betul kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang hidup beliau ini dipenuhi dari ujian yang satu menuju ujian yang lain. Dan ujian ini dimulai dengan beliau mendapatkan perbuatan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Diireni sedulur itu sesuatu yang tidak mengenakan. Puncaknya beliau ini dibuang ke sumur. Dari ujian beliau dibuang ke sumur, kemudian ditemukan oleh musafir, dijual menjadi seorang budak yang hina, kemudian diambil anak oleh seorang pembesar Mesir, digoda oleh Zulaikha, kemudian Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma tad'uni ilaih. Ya Allah, aku di penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginan mereka. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ternyata itulah Allah Subhanahu wa taala membawa Yusuf ke dalam kebesarannya. Ketika beliau keluar dari penjara, beliau menjadi seorang menteri di Mesir. Maka ketika rangkaian ujian yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam, ketika beliau berada di Mesir bertemu dengan bapaknya Yakub setelah 80 tahun kemudian, berkumpul dengan saudaranya, dengan keluarganya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berdoa. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'alamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaanmu, dan sungguh Engkau telah mengajariku sebagian ilmu tafsir mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah penguasa, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah pelindungku, penolongku di dunia dan di akhirat. Perlu dicatat ibu-ibu, kalimat terakhir Nabi Yusuf, apa kalimat terakhir beliau? Tawaffani muslimau wa alhiqni bi sholihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Maksudnya dalam kondisi husnul khotimah. Pertemukanlah kami, gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Maka mari Bapak Ibu-ibu, ternyata husnul khotimah itu adalah cita-cita, keinginan para nabi dan rasul. Dan ini juga menjadi keinginan dan cita-cita orang-orang yang soleh. Dan ternyata kita sama, Pak. Di ujung kehidupan kita ini titik temunya adalah sama, yaitu kita akan sowan pada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju keabadian. Maka mari kita hafalkan doanya Nabi Yusuf. Dia mengatakan tawafani muslimau wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi muslim, pertemukanlah kami, gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Ini cita-cita kita semua.
Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kiat kita menuju kehidupan yang indah? Bagaimana cara kita bisa husnul khotimah? Apa kiat-kiat yang bisa kita tempuh? Yang pertama, jalan menuju husnul khotimah ini, yang pertama, mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, bapak yang hadir, apa hubungannya takwa dengan husnul khotimah? Ternyata takwa dengan husnul khotimah ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Maksudnya apa? Dalam kondisi husnul khotimah. Wala tamutunna, wala itu lam nahyi, bertemu illa itu istisna, artinya adalah pembatas. Mati yang Allah ridhoi ini mati dalam kondisi muslim. Ada sebuah hadis yang sangat indah sekali. Nabi bersabda, ida aroda abda, apabila Allah ida ahabba abda. Dalam hadis yang cukup indah, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, innallaha ida ahabba abda. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, innallaha ida ahabba abda ista'malahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memakai hamba ini. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ista'malahu? Bagaimana cara Allah memakai hamba ini? Maka Nabi mengatakan, waffaqallah li amali sholeh qabla mautihi. Allah Subhanahu wa taala memberi dia taufik untuk beramal soleh sebelum wafat. Maka semoga kehadiran jenengan yang di sini ini bagian Allah memakai kita. Semoga segala amal perbuatan kita bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa taala memakai kita. Karena cara Allah memakai kita ini dengan cara Allah mewafatkan kita, Allah beri taufik kita untuk beramal soleh sebelum wafat. Maka Bapak Ibu-ibu, kegiatan pengaosan, pengajian ini bagian bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengingat kita untuk kita selalu beramal kebaikan. Ini yang pertama, Bapak Ibu-ibu, kiat untuk menuju husnul khotimah adalah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Yang nomor kali, cara menuju husnul khotimah adalah mengingat kematian. Nabi mengatakan, aksiru dzikra hadil madad. Perbanyaklah kalian mengingat zat yang akan memutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Banyak orang yang tidak senang dengan mengingat mati. Karena dengan mengingat mati itu, maka dia akan merasa kehilangan sebagian kenikmatan di dunia. Padahal Nabi mengatakan ziarah kubur itu tudzakiruhul akhirah. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis sahih. Hadis itu berbunyi, ayyu mukmin afdal. Ya Rasulullah, mukmin apa yang paling utama?
Nabi mengatakan ahsunuhum khuluqan, mukmin yang paling baik akhlaknya. Ini mukmin yang paling mulia. Yang kedua, Nabi mengatakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas, mukmin mana yang paling cerdas? Aqyas itu artinya apa? Yang paling cerdas. Maka Nabi mengatakan mukmin yang paling cerdas adalah mukmin aksaruhum lil mauti dzikron, seorang mukmin yang banyak mengingat kematian. Ini mukmin yang paling cerdas. Wa ahsanuhum disebutkan di sini yang paling baik istidadan, yaitu mukmin yang mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang mana, ibu-ibu? Yang aksaruhum lil mauti dzikron, mukmin yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum istidadan, yang paling baik adalah orang yang paling menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari ibu-ibu, ini kiat yang kedua. Yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Yang kedua, banyak mengingat kematian, karena orang yang banyak mengingat kematian ini adalah mukmin yang cerdas, yang akyas. Aksarohum lil mauti dzikron, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Maka ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian ini sebagai nasihat bagi yang hidup. Semua pasti akan mengalami yang namanya mati. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bersegera untuk bertobat. Bersegera apa? Bertobat. Biasanya tobat itu kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mirabbikum. Di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah berkata wasari'u, bersegeralah kalian apa? Bertobat. Maka bertobat itu dengan kata segera. Maka Nabi mengatakan tubali abdin wajada fi sahihatihi istighfaran katsiran. Tuba li abdin. Tuba itu ada dua makna. Makna yang pertama, tuba itu adalah air mata di surga. Tapi makna yang kedua, tuba itu artinya beruntung. Sungguh beruntung seorang hamba. Tuba li abdin wajada fi sahihatihi, yang dia dapatkan di lembaran catatan amalnya istighfaron kasiron, yaitu ucapan istighfar yang baik. Jadi hamba yang beruntung itu hamba yang Allah catat di dalam catatan amal kebaikannya nanti adalah dia banyak mengucapkan istighfar. Maka para ulama dulu kalau kena masalah biasanya memperbanyak istighfar. Jadi Allah dengan orang yang memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan kesedihan dalam dirinya, hilangkan kegundahan. Yang kedua, Allah beri jalan keluar. Maka mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak kita bertobat. Karena manfaat bertobat itu, manfaat mengingat kematian, satu, bersegera bertobat. Semangat ibadah. Yang nomor tiga, kona'ah. Napa ibu-ibu? Kona'ah itu merasa cukup. Maka Nabi mengatakan tubali abdin,
Sungguh beruntung seorang hamba. Tuba li abdin wa rizqu kafafan wa qana'tul ma'ata. Sungguh beruntung seorang hamba yang rezekinya pas-pasan tapi dia qanaah. Yang penting pas. Mau umroh nggih pas wonten enten atau gitu. Pas ada nggih, ajeng bayar anak sekolah nggih pas ada. Wong bahagia itu yang penting napa? Pas nggih. Ajeng bayar utang nggih pas enten nggih, pas enten. Maka tuba li abdin. Sungguh beruntung seorang hamba yang rezekinya napa? Pas-pasan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua ini tidak luput dari dosa. Maka Nabi mengatakan kullu ibni Adam khata. Semua manusia itu melekat dalam dirinya kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dia bertaubat. Bapak kita Nabi Adam ini juga berbuat kesalahan, memakan buah yang Allah larang, dan Allah turunkan Adam di dunia. Ketika Nabi Adam di dunia ini, Nabi Adam selalu minta kepada Allah, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan dosa dan maksiat. Kalau engkau tidak merahmatiku, tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang yang merugi. Padahal Nabi Adam itu nabi yang paling kaya. Tidak ada satupun nabi yang bisa menandingi kekayaan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu dunia milik berdua. Coba jalan penggalih dan Nabi Adam gelem ngapling cang, ngapling keranggan per meter pinter nih. Nah ini kan bikin begini kan ngapling kan buat angsal kalih itu. Nabi Adam itu nabi yang paling kaya, dunia milik berdua. Tidak cuma nyanyian nih, bukti-bukti terbukti dunia milik berdua. Tapi doanya Robbana dolamna anfusana. Kalau yakin jenengan angsa rezeki pasti jenengan ucapannya alhamdulillah. Tapi Nabi Adam malah istighfar. Robbana dolam. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, yang nomor 4, kiat untuk kita bisa husnul khotimah, memperbanyak amal yang tersembunyi. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Hari ini zaman medsos. Sithik-sithik napa? Selfie, posting status sosial. Lah sing karep mangkat umroh ya postingane yo gundul lagi nggih. Ya gitu. Ini zaman orang pamer amal. Boleh kita beramal terang-terangan, boleh. Yang penting ikhlas. Boleh terang-terangan sedekah, terang-terangan ya angsal. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa amalan yang tersembunyi itu lebih aman dari riak dan sum'ah. Maka paling tidak kalau jenengan punya amal yang 80% jenengan nampakkan, paling tidak ada 20% yang disembunyikan. Dan kita yakini amal ini adalah amal yang paling ikhlas. Yang suatu ketika jenengan kena masalah, kena musibah, amal ini bisa digunakan untuk tawasul. Tawasul dengan amal soleh niku angsal no mboten? Angsal mboten Bu, tawasul dengan amal soleh. Angsal. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, maka mereka bertawasul dengan amal yang paling ikhlas yang mereka miliki. Yang pertama, dia menceritakan, ya Allah, saya punya ibu saya udah tua. Suatu ketika saya meras,
susu kambing. Anak saya, istri saya merengek untuk minta tidak saya kasihkan. Saya berikan untuk ibu saya. Ketika saya datangi kamarnya, ternyata ibu saya masih tidur. Saya berdiri dari malam sampai beliau bangun pagi hari. Karena saya takut mengganggu tidurnya. Kalau ini adalah amal solehku, maka bukakanlah pintu gua itu. Maka pintu gua itu terbuka sedikit. Yang satunya lagi juga bertawasul dengan amal soleh. Maka pastikan bapak ibu-ibu jenengan punya amal soleh yang disembunyikan, walaupun cuma mungkin 10% dari amal kita. Bisa sholat, bisa puasa, bisa mungkin umroh, bisa mungkin doa, gitu. Bisa mungkin sedekah, bisa mungkin menolong orang, bisa mungkin bayar ke utang, gitu. Ini kan enten saya bayar utang betul nih. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mubarak itu ada muridnya yang dipenjara gara-gara hutang. Maka Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang yang apa itu namanya, yang dihutangi, beliau lunasi hutang utang muridnya itu, dan ngomong dengan orang yang menghutangi itu, jangan sebut nama saya kecuali nanti ketika saya sudah meninggal. Sehingga orang itu bebas dari penjara, tidak tahu siapa yang menjamin, siapa yang mengasih pelunasan hutang, kecuali siapa yang punya hutang itu. Masya Allah. Kecuali orang yang dihutang, baru tahu ketika beliau telah meninggal. Ini amal soleh. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini penting. Karena hari ini kita hidup di zaman di mana orang selalu pengen pamer apa di media sosial. Sampai makan di warung pun ya selfie barang ngeten nih. Enggak cuma di warung, penting di warung nih. Di depan Ka'bah selfie ngeten nih. Nah, gitu Pak, di depan Ka'bah. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ada cerita yang sangat menarik. Kisah dari Ali bin Husain. Sinten namanya? Ali bin Husain. Dia salah satu dari putranya Husain bin Ali yang selamat dari peristiwa Karbala. Ali bin Husain ini gelarnya adalah Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin itu artinya apa? Ibu-ibu, kenapa artinya Zainal Abidin? Zainal Abidin artinya apa? Gelar itu. Zainal Abidin artinya hiasan ahli ibadah. Saking banyaknya ibadah digelari Ali Zainal Abidin. Nek sakniki yo jenenge Zainal Abidin tersangkut kasus korupsi napa tersangkut kasus mungkin tindak asusila gitu. Malu dengan namanya gitu. Karena Zainal Abidin itu artinya hiasan ahli ibadah. Ini gelarnya Ali bin Husain. Itu Ali Zainal Abidin, termasuk cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali Zainal Abidin ini pernah berselisih dengan sepupunya. Nek basa Jawane nggih, nembe rame kalih sepupune dua-dua Pak. Anak nom, anak tua nggih. Sepupu. Anak nom, anak tua nggih, sepupu. Nggih, anak-anak nggih. Yaitu Hasan bin Hasan. Anaknya Hasan bin Ali. Anaknya Fatimah, bahwa Hasan itu menuduh Ali bin Husain ini orang kaya tapi pelit. Maka ketika habis sholat Isya, Ali bin Husain mendatangi Hasan bin Hasan. Ya Hasan, kalau apa yang engkau ucapkan itu benar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni engkau. Tapi kalau yang engkau tuduhkan terhadap saya salah, pripun Bu?
nek jenengan dituduh ternyata yang nuduh salah, jenengan duwe napa? Apa? Amal untuk saya nih, apa pun nih? Jenengan jengkel mboten? Difitnah tiang. Kalau yang kau tuduhkan itu salah, semoga Allah mengampuni kamu. Betul Pak? Ketika Ali bin Husain ini meninggal, ketika dimandikan, ternyata di pundak beliau itu ada tanda hitam. Ternyata selama ini yang memberi sedekah secara misterius, setiap malam memanggul gandum ya, ditaruh di rumah-rumah orang-orang miskin, janda-janda miskin, tanpa tahu yang memberi yaitu Ali bin Husain. Dan Ali juga pernah berkata ya, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah cara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa, ini luar biasa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa kita tempuh supaya kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah adalah banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi muslim, sebagaimana doanya Nabi Yusuf, tawafani muslimau wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, gabungkanlah saya bersama orang yang soleh. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, pun kula badike doa. Ini termasuk salah satu doa yang diamalkan Nabi ketika Nabi menjelang tidur. Nah, ini penting. Dengan nek saged dihafalke niki, nek mboten apa rugi niki. Saya bacakan. Di bawah mboten apa. Wa Barok bin Azib radhiyallahu anhu. Dari Barok bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallam, Nabi bersabda, "Ida ataita majja'aka fatawaddo wudu akali sholah." Ini kata sallallahu alaihi wasallam, ini salah cetak. Langsung fatawaddo wudu akali sholah. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, sebelum engkau tidur, berwudulah sebagaimana wudunya summat taji ala sikokal aiman, kemudian engkau berbaring di atas tubuhmu, di atas punggung, di atas sisi tubuh yang kanan, miring ke kanan. Kemudian berdoa, doanya ya apa kayak gini, Allahumma aslamtu nafsi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wajahtu wajhiya ilaika, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku menyandarkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaika. Rohbatan itu karena senang, karena ingin mendapatkan rahmat. Rohbatan artinya senang, wa rohbatan ilaika artinya takut karena siksa Allah. La malja'aka wa la manja'aka minka ilaika, tidak ada tempat pelindungan dan penyelamatan dari ancaman kecuali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman padamu ya Allah, ya, beriman kepada apa? Kitab, yaitu Al-Qur'an yang engkau turunkan. Wa binabiyyikal ladzi arsalta,
dan beriman kepada nabi yang engkau tulis, engkau utus. Yang terakhir jangan dibaca, ini keterangannya. Fa in mita alal fitrah. Kalau engkau membaca ini kemudian engkau meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Waja'al huna akhira ma taqul, maka jadikanlah ya kalimat ini sebagai akhir perkataanmu. Karena kita nggak tahu Bu, ketika tidur kok ternyata bablas ya mboten ngertos. Yang namanya mati itu bisa di depan kita, bisa di belakang kita. Ada yang mendahului kita atau kita yang mendahului. Maka kalimat terakhirnya sampai wabi nabiyyikal ladzi arsalta. Hari ini jenengan wah sih japalke nek jadi sakit apa dibaca. Manfaat membaca doa ini sebelum tidur, kalau kita nanti meninggal, kita meninggal di atas apa? Fitrah. Di atas Islam, luar biasa. Doa yang selanjutnya Nabi juga pernah berdoa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya aku selalu berbuat kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya aku selalu meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin waghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ini kalimat yang terakhir. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, apabila aku melihat ada fitnah di suatu kaum, yaitu ujian agama, takut imannya berkurang, takut dirinya murtad, wafatkanlah saya dalam kondisi tidak terkena fitnah. Ini doa minta kepada Allah supaya husnul khotimah. Dan doa ini selalu saya baca tiap pagi dan sore. Nah, Google mawon, itu saja. Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat, nanti akan keluar doa itu. Ini juga doa langsung redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau doa itu redaksinya dari Nabi, insya Allah lebih mustajab karena redaksinya langsung dari Nabi Muhammad. Doanya ada sanadnya yang dipertanggungjawabkan. Ya ini, yang ini dibaca mau tidur. Kalau Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat, bebas, bebas. Yang nomor 6, 6 betul nih. Banyak berhusnudon kepada Allah. Banyak apa? Berhusnudon. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la tamutunna ahadukum ya illa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla wala tamutunna ahadukum. Jangan sekali-kali kalian mati illa bi husni dhanni billahi azza wa jalla, kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah. Betul gitu? Kalau kita dalam kondisi sakit, mungkin kita merasa bahwa ajal kita telah dekat, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita berhusnudzon kepada Allah. Wala tamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Karena kita ini, karena Allah itu tergantung prasangka seorang hamba. Kita ini tergantung dengan prasangka kita. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, insya Allah Allah berprasangka baik pada diri kita. Ada kisah di zaman Nabi, ada orang itu sakit Pak, sakitnya parah.
Nabi datang, Nabi mendoakan la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu itu bisa menghapus dosa. Tapi orang itu jengkel. Ya Nabi, mosok sakit seperti ini nggak apa-apa. Biasanya nek lorong ini ya mati. Tuh, selang berapa menit kemudian dia meninggal. Karena orang itu tergantung prasangka. Maka jangan sekali-kali kita mati kecuali kita berprasangka baik kepada Allah. Bihusni dzanni billahi azza wa jalla. Yang terakhir, karena saya dibatasi sampai jam 11. Yang terakhir, yang nomor itu nih 7, sering berbuat baik kepada orang lain. Sering apa? Berbuat baik kepada orang lain. Nabi mengatakan masari'ul ma'ruf takti masari usul. Berbuat kebaikan itu akan mencegah mati dalam kondisi su'ul khotimah. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis sahih, Nabi mengatakan sona'il ma'ruf takti masari'ul su'. Berbuat kebaikan itu mencegah kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Penting. Ini sesuai dengan sabda Nabi, sesuai dengan perkataan para ulama, al jaza min jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Min sawabil hasanah al hasanati ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'ati misliha. Balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Betul. Dengan menebar kebaikan, insya Allah yang didapat balasannya kebaikan. Dengan menebar keburukan, menebar kejahatan akan kembali kepada kita. Ada kisah di Saudi. Ini kisahnya baru saja ada. Ada seorang anak nyeret bapaknya yang sudah tua renta dibawa ke sebuah bukit. Ini anak yang durhaka. Wong tua wis sepuh diseret mau dilempar ke bukit. Para warga yang melihat mencegahnya. Ketika sampai puncak bukit, ketika dia mau mendorong bapaknya itu bilang pada warga, biarkan anakku ngelempar saya ke bukit ini. Karena dulu ya, saya juga pernah melakukan perbuatan yang sama dengan bapak saya di tempat ini pula. Makanya sebuah kaidah al jaza min jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka sona'il ma'ruf taqi masari usu. Berbuat kebaikan itu mencegah dari kematian yang jadi mari membuka mari kita menjadi agen kebaikan. Mandala alal khair kafailihi, mengajak kepada kebaikan itu pahalanya sebagaimana orang yang mengerjakan. Dengan aja untuk ngaos, untuk berbuat kebaikan, ada di HP mungkin kalimat nasihat, ayat Quran dengan share. Ini semoga bagian dari kita ingin berbuat kebaikan. Jangan kita meremehkan kebaikan. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih ada waktu, yang paling terakhir nomor berapa ini? 8. Nomor berapa? 8. Iya. Jangan mendolimi seseorang. Kayak ini. Nabi mengatakan kalau jangan pengen husnul khotimah, jangan mendolimi orang. Nabi mengatakan ittaqul da'watal matlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah doa orang yang terdolimi, karena di antara dia dengan Allah wonten penghalang.
doane mustajab. Dan urusan kedoliman itu tidak selesai dengan kita minta ampun kepada Allah, tidak selesai dengan kita banyak berbuat kebaikan, selesainya dengan kita minta maaf, minta penghalalan pada orang yang pernah kita dolimi. Maka diingat-ingat ibu-ibu ketika SMP ini pun balik dereng SMP geleng-geleng nggih teng SMP ketika jenengan mungkin sekolah teng SMP teng SMA tumbah teng kantin mangan gorengan 5 ngomongnya loro enten mboten iki mangan soto loro ngomongnya ji niki tiyane ji mboten iki kalau tanglet enten mboten niki enten nggih umum nggih mendeciki kalih ngomongnya tunggal toh mendet lemper loro ngomongnya tunggal. Maka diingat-ingat ibu-ibu, peristiwa itu kita sudah balik, kita sudah kenal dosa walaupun kita belum tahu ilmunya, kita sudah mendapatkan apa dosa. Maka satu, cari orangnya kalau masih hidup. Kalau tidak ada, cari ahlul warisnya, minta penghalalan. Kalau tidak ketemu ahlul warisnya, jenengan infak sedekah atas nama orang yang dulu pernah jenengan ambil haknya. Semoga dengan kita infak sedekah dengan nama orang itu, semoga Allah mengampuni dosa. Ini bentuk kedoliman, karena kedoliman ini tidak cuma selesai di dunia. Dosa yang disegerakan, yang akan disegerakan, dosa yang pasti oleh Allah disegerakan di dunia itu dua: memutus tali silaturahmi, qati aturrahim. Yang kedua adalah orang yang berbuat itu pasti Allah segerakan di dunia. Qati aturrahim, yang memutus tali silaturahmi. Padahal Nabi mengatakan man ahabba ayab sultalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsi alahu fi asarihi, yang ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi itu kepada orang yang punya hubungan rahim. Kalau dengan orang lain seperti saya mungkin main ke rumahnya Mas Fajar, itu namanya ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Tapi kebanyakan orang kok ziarahi bukan turun. Si urip kok ziarahi. Padahal ziarah itu berkunjung. Ziarah ke Mekah, berkunjung ziarah. Sebagai penutup, istri itu mahram no mboten? Suami mahram mboten, Bu? Mahram mboten suami istri. Suami istri mahram mboten? Pun Mbak mahram mboten, Mbak? Ki halal, istilahnya mahram mboten? Mahram itu artinya orang yang dilarang untuk dinikahi. Itu mahram, ya. Kalau muhrim orang yang memakai pakaian ihram. Nah, kalau tanglet istri mahram betul. Nah, terus pripun itu? Boleh dinikahi. Boleh dinikahi, Bin? Boleh dinikahi. Istri itu kerabat. Nah, Bu, kerabat betul. Istri jenengan tuh, suami jenengan tuh kerabat betul. Kalau tanglet sakniki, istri kerabat atau mahram? Mahram atau kerabat? Istri itu bukan mahram tapi kerabat. Maka di dalam mazhab Syafi'i ketika seorang suami megang istrinya, wudunya batal. Kalau yang megang anaknya, ibunya, ya, adiknya, kakaknya tidak membatalkan wudu karena dianggap istri itu bukan mahram tapi kerabat. Betul betul istri kerabat itu. Betul Pak, kerabat.
Betul Bu, betul kerabat. Kerabat karena pernikahan. Jadi kerabat itu kan orang jadi kerabat itu karena 3 perkara. Satu karena nasab. Karena apa? Keturunan nasab karena darah. Yang kedua karena musyaharah, karena pernikahan. Ibu mertua jadi kerabat kita. Adiknya istri, kakaknya istri, mungkin bibinya istri jadi kerabat karena pernikahan. Yang ketiga, kerabat karena rodoah, ya. Karena apa? Penyusuan. Ketika seorang istri menyusui seorang anak yang umurnya di bawah 2 tahun dan menyusu dengan kenyang, maka anak itu otomatis jadi kerabat kita. Jadi mahram kita sebagaimana mahram nasab. Yang jadi mahram cuma anak yang menyusu. Ibunya anak itu dengan anak kita bukan mahram. Anak kita bisa nikahi ibunya anak yang disusui oleh istri kita. Tapi anak yang disusu istri kita itu mahramnya sama dengan mahram secara nasab. Tapi cuma yang menyusu. Yang boten nyusu boten nggih, nyusu. Sebagai penutup karena ada dopres nggih. Ada dopres. Ini ya saya ingin bertanya aja nggih. Yang hafal doanya Nabi Yusuf dapat dopres.